Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Habakuk 2 ayat 1 versi mudah dibaca. Aku akan berdiri seperti penjaga dan pengawas. Aku akan menunggu yang akan dikatakan Tuhan kepadaku. Aku akan menunggu dan mempelajari jawabannya atas pertanyaanku. Lukas 18 ayat 1 versi firman Allah yang hidup. Pada suatu hari Yesus menceritakan kepada murid-muridnya sebuah perumpamaan untuk melukiskan perlunya berdoa dengan tidak jemu-jemu dan bahwa mereka harus tekun berdoa sampai ada jawabannya. Saat saya terus merenungkan kedua ayat di atas dan membawanya dalam doa, maka saya mendapati bahwa Tuhan menggambarkan bahwa doa sejatinya adalah lokomotif dari kegerakan itu sendiri. Tapi tentunya bukan doa biasa, melainkan doa yang penuh sikap hati pantang menyerah sampai Tuhan berfirman. Yakobus 5 ayat 15 sampai 20 versi firman Allah yang hidup. Maka doa mereka itu, jika dipanjatkan dengan iman, akan mendatangkan kesembuhan, karena Tuhan akan memulihkan kesehatannya. Dan jika penyakitnya itu disebabkan oleh karena suatu dosa, maka Tuhan akan mengampuninya. Hendaklah saudara sekalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan, supaya saudara disembuhkan. Doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar memiliki kuasa yang besar dan membawa hasil yang menakjubkan. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Namun demikian, pada waktu ia berdoa dengan tekun supaya hujan jangan turun, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Kemudian pada waktu ia berdoa lagi, memohon supaya hujan turun, maka turunlah hujan lebat dan rumput menjadi hijau dan tanaman mulai tumbuh lagi. Saudara sekalian yang saya kasihi, jika ada orang yang telah menyimpang jauh dari Allah dan tidak lagi beriman kepadanya, kemudian seseorang menolong dia mengenal kembali kebenaran, maka orang yang membawanya kembali kepada Allah menyelamatkan jiwa yang sesat itu dari kematian dan mendatangkan keampunan bagi dosa-dosanya yang banyak itu. Ketahuilah, sumber dari banyak masalah dalam hidup ini seringkali berasal dari manusia. Di saat merenungkan hal ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa Roh Kudus sedang memimpin kita untuk mendoakan sesama, agar mereka dapat mengalami jamahan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa kita jangkau secara manusiawi, tapi kita bisa meraihnya melalui doa. Bahkan doa yang kita panjatkan akan membuat mereka terkoneksi kembali dengan firman kebenaran. Mereka akan diingatkan oleh kebenaran firman, dicengkram hadirat Tuhan, bahkan tidak mustahil bertobat dan berbalik arah untuk melakukan hal yang benar, serta segera menyelaraskan diri dengan agenda kekal Tuhan. Malahan, melalui doa yang pantang menyerah dengan stamina roh yang prima, kita dapat menjangkau satu kota dan bangsa. Bukankah hal ini yang sudah jarang terjadi? Padahal, para pahlawan iman kita yang terdahulu pernah bergerak dalam dimensi doa yang seperti itu. Saya rasa Tuhan mengembalikan hal ini atas umatnya yang bersungguh hati di dalam doa. Jadi akan ada banyak keajaiban yang akan terjadi melalui kuasa doa. Bertekunlah dan jangan menyerah, sebab doa orang benar memang besar kuasanya. Amin.